Shalom, selamat datang di video penjelasan mengenai krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008. Krisis ini, yang juga dikenal sebagai krisis finansial global, adalah salah satu peristiwa ekonomi yang paling signifikan dalam sejarah modern. Peristiwa ini berdampak luas tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi juga di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Memahami penyebab dan dampaknya sangat penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Langsung saja, silahkan ikuti dan simak video penjelasan berikut ini. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008 disebabkan oleh banyak faktor. Adapun yang menjadi faktor penyebab pertama yaitu kredit subprime. Pada awal 2000-an, terjadi peningkatan besar dalam pemberian pinjaman hipotek kepada individu dengan sejarah kredit yang buruk atau tidak memadai, yang dikenal sebagai kredit subprime. Kredit ini ditawarkan kepada peminjam yang biasanya tidak memenuhi syarat untuk peminjaman konvensional. Tujuan dari pemberian kredit subprime adalah untuk meningkatkan kepemilikan rumah di seluruh masyarakat, termasuk mereka yang memiliki risiko kredit yang tinggi. Lembaga keuangan mulai memberikan pinjaman subprime karena mereka mempercayai bahwa harga properti akan terus meningkat. Ketika harga properti meningkat, nilai rumah yang dijaminkan oleh hipotek juga meningkat, sehingga lembaga keuangan merasa terlindungi. Namun, ini menyebabkan kenaikan harga properti yang tidak realistis atau biasa dikenal dengan gelembung perumahan. Harga rumah naik jauh lebih cepat daripada pendapatan rumah tangga dan menciptakan situasi di mana banyak peminjam tidak mampu membayar hipotek mereka ketika harga rumah mulai turun. Banyak lembaga keuangan tidak hanya memberikan pinjaman subprime, tetapi juga menggabungkan pinjaman ini menjadi sekuritas hipotek yang dijual kepada investor di pasar sekunder. Proses ini dikenal sebagai securitization. Sekuritas ini yang dikenal sebagai mortgage-backed securities atau MBS, dijual kepada investor di seluruh dunia, menyebarkan risiko kredit subprime ke seluruh sistem keuangan global. Dengan cara ini, lembaga keuangan dapat membebaskan modal mereka dan terus memberikan lebih banyak pinjaman subprime. Kemudian yang menjadi faktor penyebab kedua adalah derivatif keuangan. Instrumen keuangan kompleks seperti collateralized debt obligations atau CDOS memainkan peran utama dalam krisis ekonomi tahun 2008. CDOS menggabungkan berbagai hipotek, termasuk pinjaman subprime, dan membagi mereka menjadi beberapa tranche berdasarkan tingkat risiko dan imbalan. Tranche teratas dianggap relatif aman dan mendapatkan peringkat kredit yang tinggi dari lembaga pemeringkat. Sementara itu, tranche bawah memiliki risiko gagal bayar yang lebih tinggi. Lembaga pemeringkat seperti Moody's dan Standard & Poor's memberikan peringkat kredit yang terlalu optimis terhadap banyak CDOS, memberikan kesan bahwa investasi ini lebih aman daripada yang sebenarnya. Banyak investor termasuk bank, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya membeli CDOS ini dengan keyakinan bahwa mereka berada di investasi yang aman. Kompleksitas dan kurangnya transparansi dalam struktur CDOS membuat sulit bagi investor untuk memahami risiko yang sebenarnya mereka ambil. Banyak CDOS yang berisi sejumlah besar pinjaman subprime dan ketika peminjaman subprime mulai gagal bayar, nilai CDOS ini merosot tajam. Karena risiko ini tersebar luas di seluruh sistem keuangan, dampaknya menjadi sangat besar ketika gagal bayar mulai terjadi. Penyebab yang ketiga yaitu adalah perilaku lembaga keuangan yang mengambil risiko yang terlalu berlebihan. Banyak lembaga keuangan besar, termasuk bank investasi seperti Lehman Brothers dan Bear Stearns, terlibat dalam praktik pengambilan risiko yang berlebihan. Mereka tidak hanya memberikan peminjaman subprime, tetapi juga sangat bergantung pada instrumen keuangan berisiko tinggi seperti CDOS dan MBS. Motivasi utama mereka adalah keuntungan dari jangka pendek, tetapi tidak mempertimbangkan konsekuensi untuk jangka panjang. Lembaga keuangan menggunakan leverage yang tinggi, artinya mereka meminjam sejumlah besar uang untuk memperbesar potensi keuntungan dari investasi mereka. Misalnya, Lehman Brothers memiliki rasio leverage yang sangat tinggi, artinya mereka memiliki utang yang jauh lebih besar daripada ekuitas mereka. Ketika nilai aset yang mereka pegang turun, mereka tidak memiliki cukup modal untuk menutupi kerugian mereka yang pada akhirnya menyebabkan kebangkrutan. Selain itu, kebijakan kompensasi di banyak lembaga keuangan mendorong pengambilan risiko yang berlebihan. Banyak eksekutif
diberi insentif untuk mencapai target jangka pendek seperti pertumbuhan pendapat dan laba tanpa memperhatikan risiko jangka panjang. Ini menciptakan budaya di mana pengambilan risiko tinggi didorong dan dihargai. Penyebab dari krisis ekonomi tahun 2008 selanjutnya adalah kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter yang longgar seperti setelah gelembung.com meledak pada awal tahun 2000-an dan serangan teroris 11 September 2001, Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat menurunkan suku bunga secara signifikan untuk merangsang perekonomian. Suku bunga yang rendah membuat pinjaman menjadi lebih murah dan memicu lonjakan dalam pemberian pinjaman hipotek, termasuk kredit subprime. Meskipun kebijakan ini berhasil merangsang pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, ini juga berkontribusi pada penciptaan gelembung perumahan. Kemudian adanya deregulasi keuangan. Pada tahun 1999, Gramm-Leach-Bliley Act dicabut sebagai sebagian besar dari Glass-Steagall Act yang sebelumnya memisahkan bank komersial dan bank investasi. Deregulasi ini memungkinkan bank untuk terlibat dalam berbagai keuangan yang lebih berisiko, termasuk perdagangan derivatif. Hal ini berkontribusi pada pengambilan risiko yang lebih besar dan kompleksitas dalam sistem keuangan. Kemudian, kurangnya pengawasan. Regulator gagal mengawasi dan mengendalikan praktik-praktik berisiko tinggi di lembaga keuangan. Meskipun ada tanda-tanda peringatan seperti peningkatan gagal bayar pada peminjaman subprime, regulator tidak mengambil tindakan yang cukup untuk mencegah krisis. Kurangnya pengawasan ini memungkinkan gelombang perumahan terus berkembang dan risiko keuangan meningkat. Meskipun subprime mortgage inilah yang menjadi awal terciptanya krisis, namun sebenarnya jumlahnya itu relatif kecil dibandingkan keseluruhan kerugian yang pada akhirnya dialami oleh perekonomian secara keseluruhan. Kerugian besar yang terjadi sebenarnya bersumber dari praktik pemasaran subprime mortgage tersebut ke dalam berbagai bentuk sekuritas lain yang kemudian diperdagangkan di pasar finansial. Pada tahap pertama, sekuritas dilaksanakan terhadap sejumlah subprime mortgage sehingga menjadi sekuritas yang disebut mortgage-backed securities atau MBS. Dalam sistem keuangan modern, praktik sekuritisasi MBS ini merupakan suatu hal yang telah lazim, dan bahkan pada tahun 2006 jumlah kredit perumahan di AS atau mortgage yang disekuritisasi menjadi MBS telah mencapai hampir 60% dari seluruh outstanding kredit perumahan. Proses sekuritisasi ini melibatkan pihak ketiga baik institusi pemerintah antara lain lembaga Fannie Mae and Freddie Mac maupun swasta. Dalam proses sekuritisasi ini, pihak ketiga seringkali melakukan pengemasan dengan melakukan penggabungan sejumlah mortgage yang selanjutnya dijual kepada investor yang berminat. Untuk menanggulangi risiko gagal bayar atau default, maka pihak ketiga ini sekaligus bertindak sebagai penjamin. Praktik sekuritisasi mortgage ini ternyata tidak berhenti sampai di sini. Melalui rekayasa keuangan atau financial engineering ini yang kompleks, MBS kemudian diresekuritasi lagi menjadi jenis sekuritas yang dikenal sebagai Collateralized Debt Obligations atau CDOS. Sejalan dengan jumlah MBS yang terus meningkat, persentase jumlah MBS yang diresekuritasi menjadi CDOS juga mengalami peningkatan pesat. Dalam skala global, total penerbitan CDOS pada tahun 2006 telah melebihi 500 miliar US dollar, dengan separuhnya didominasi oleh CDOS yang bersumber dari MBS. Pada tahun 2004, total penerbitan CDOS global baru berada pada level sekitar 150 miliar US dollar. Selain dalam bentuk CDOS, MBS juga diresekuritasi dalam bentuk sekuritas lain yang sudah sulit dilacak bentuk maupun jumlah. Di antaranya sekuritas SIV atau Structured Investment Vehicle. Maraknya perdagangan CDOS di pasar global juga dipengaruhi oleh hasil rating yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemeringkat internasional yang cenderung underpricing terhadap risiko dari produk-produk derivatif di atas. Dipicu oleh perubahan arah kebijakan moneter AS yang mulai berubah menjadi ketat memasuki pertengahan 2004, tren peningkatan suku bunga mulai terjadi dan terus berlangsung sampai dengan 2006. Kondisi ini pada akhirnya memberikan pukulan berat pada pasar perumahan AS yang ditandai dengan banyaknya debitur yang mengalami gagal bayar. Gelombang gagal bayar yang terjadi bersamaan dengan jatuhnya harga rumah di AS
akhirnya menyeret semua investor maupun lembaga yang terlibat dalam penjaminan ke dalam persoalan likuiditas yang sangat besar. Salah satu yang terkena dampak buruk dan harus bangkrut diantaranya adalah Lehman Brothers. Raksasa-raksasa finansial tak ada satupun yang bisa lari dari dampak buruk krisis ini. Nah, berikut ini adalah rentetan kejadian setelah pernyataan tidak sanggup bayar dari BNP Paribas. Pada tahun 2007, di bulan Agustus, BNP Paribas tidak sanggup mencairkan sekuritas yang terkait dengan subprime mortgage di AS. The Fed and ECB memompa likuiditas ke pasar masing-masing 24 miliar US dollar dan hampir 95 miliar euro. The Fed menurunkan suku bunga menjadi 4,75%. Di bulan Oktober, kerugian besar dialami bank maupun lembaga keuangan seperti USB Bank dari Swiss, Citibank, dan Merrill Lynch. Bank of England melakukan injeksi likuiditas sebesar 10 miliar pound sterling akibat penarikan uang besar-besaran atau bank run. The Fed kembali menurunkan suku bunga 25 bps menjadi 4,5%. Pada bulan Desember 2007, The Fed mengambil langkah memompa likuiditas melalui kerjasama dengan 5 pihak bank sentral lain, yaitu Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, ECB, dan Swiss National Bank. The Fed memangkas suku bunga 25 bps menjadi 4,25%. Pada tahun 2008, di bulan Januari sampai Maret, pasar saham global berjatuhan. Terendah sejak September 2001, The Fed kembali memangkas suku bunganya dalam 3 bulan sebanyak 200 bps menjadi 2,25% dan terus melakukan injeksi likuiditas. Bear Stearns, salah satu dari 5 bank investasi terbesar di AS, terpaksa diakuisisi oleh rivalnya yaitu JP Morgan Chase, menyusul kerugian besar yang diderita. Dan pada bulan September 2008, pemerintah AS memutuskan untuk menyelamatkan Fannie Mae and Freddie Mac yang menjadi program bailout terbesar dalam sejarah AS selama ini. Lehman Brothers dinyatakan bangkrut pada September 2008 dan menjadikannya sebagai bank investasi bank terbesar pertama yang benar-benar mengalami kolaps sejak terjadinya krisis tersebut. American International Group atau AIG, perusahaan asuransi terbesar, juga diambang kebangkrutan. The Fed memutuskan untuk memberikan bailout sebesar 85 miliar US dollar dan semakin berimbas ke sektor real seperti tercermin dari turunnya angka penjualan eceran dan meningkatnya pengangguran di Amerika Serikat dan berbagai negara di Eropa lainnya. Dan pada bulan Oktober, intensitas krisis ke seluruh dunia semakin meningkat, dipicu oleh kebangkrutannya Lehman Brothers. Flight to equality memicu outflows yang menyebabkan melemahnya nilai tukar. Pemerintah AS akhirnya mengumumkan paket penyelamatan berupa 50 miliar pound sterling. Dan juga Jerman menyediakan bantuan sebesar 50 miliar pound sterling untuk menyelamatkan Hypo Real Estate Bank. Tindakan tersebut juga ditambah aksi bersama penurunan suku bunga sebesar 0,5% dengan 5 bank sentral yaitu ECB, BOE, Bank of Canada, Swedia, dan Swiss. Dan pada bulan November dan Desember, 3 negara yaitu Ukraina, Pakistan, dan Islandia menerima bantuan finansial dari IMF, disusul dengan Hongaria dan Belarusia. Amerika Serikat secara resmi dinyatakan berada dalam kondisi resesi oleh Economic Research National Bureau of NBER. The Fed terus menurunkan suku bunga hingga mencapai 0,25%, yang merupakan level terendah di dalam sejarah. Dengan berbagai langkah kebijakan yang diambil, ekonomi global mulai pulih secara perlahan pada tahun 2009. Bank sentral seperti Federal Reserve menurunkan suku bunga ke level terendah dan menerapkan kebijakan pelonggaran kuantitatif atau quantitative easing untuk mendorong likuiditas. Selain itu, Undang-Undang Dodd-Frank di AS memperkenalkan berbagai reformasi untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan di sektor keuangan. Tujuannya adalah untuk mencegah krisis serupa di masa depan dengan meningkatkan regulasi terhadap lembaga keuangan besar dan mengurangi praktik yang berisiko tinggi. Dan dalam hal tersebut, bank dan lembaga keuangan kini lebih berhati-hati dalam mengambil risiko dengan pengawasan yang lebih ketat dan regulator. Transparansi dalam praktik keuangan ditingkatkan dan ada peningkatan dalam manajemen risiko. Peristiwa krisis ekonomi pada tahun 2008 ini juga memberikan pengaruh terhadap kondisi keuangan atau ekonomi negara Indonesia. Krisis ini menyebabkan penurunan tajam di pasar saham Indonesia dan pelemahan nilai tukar rupiah. Investor asing menarik dananya dari pasar berkembang, termasuk Indonesia, dan menyebabkan volatilitas di pasar keuangan lokal.
Penurunan permintaan global berdampak pada ekspor Indonesia juga, terutama komoditas seperti minyak sawit dan karet. Investasi asing juga menurun yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia dalam hal ini Bank Indonesia menurunkan suku bunga untuk merangsang ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan, dan juga pemerintah meluncurkan berbagai paket stimulus untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, termasuk insentif bagi sektor usaha dan infrastruktur. Demikian presentasi mengenai krisis ekonomi 2008. Semoga informasi ini bermanfaat dalam memahami peristiwa ini dan signifikasinya bagi Indonesia serta ekonomi global. Terima kasih atas perhatian Anda. See you in the next video.